Pembelian kita sebenarnya nggak cuma dipengaruhi oleh iklan dan penawaran ya, walaupun kita sebagai orang marketing seringkali terlalu fokus sama iklan dan penawaran. Tapi yang nggak kalah penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita ngedesain journey konsumen kita dengan brand kita. Nah, hari ini kita mau ngomong journey-nya itu kayak apa dan gimana marketing terutama lebih spesifik lagi behavioral science itu bisa ngebantu kita untuk mempersuasi konsumen dari desain journey ini tadi. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi kalau ngomongin soal ngedorong atau mempersuasi orang untuk untuk beli gitu ya, ini macam-macam gitu ya caranya. Yang paling gampang ya iklan, offer produknya apa dan lain sebagainya. Tapi desain journey, desain experience dan lain sebagainya itu penting. Makanya abis itu mulai keluar terminologi CX atau customer experience. Tapi tujuannya sebenarnya nggak cuma dorong pembelian aja, tapi meningkatkan kepuasan, dorong mereka untuk belanja lebih, bikin mereka explore lebih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan jangan salah, beberapa bisnis sebenarnya udah punya yang namanya visual merchandiser. Ini profesi yang ya punya singgungan sedikit dengan journey design ini tadi, tapi fungsinya agak beda gitu ya. Visual merchandiser itu seringkali cuma fokus ke estetis saja gitu ya, kecuali mereka yang memang juga udah mulai terbuka sama experience design ini tadi atau service design gitu ya. Tapi mereka fokus biasanya gimana caranya tampilan toko lebih menarik gitu ya. Kalaupun ada mempertimbangkan fungsionalitas gitu ya, nggak gitu dalam sampai ke gimana caranya bikin orang mau beli. Jadi lebih kepada orang dapat dapat tampilan yang oke, dapat kesan yang oke, sehingga orang jadi nyaman, tapi udah sampai situ doang. Nah, untuk bisa ngerjain ini, orang butuh empathy gitu ya, untuk ngerti konsumen kira-kira tuh gimana sih gitu kan. Ngerti behavioral science ini wajib buat saya, karena ketika konsumen berinteraksi sama kita, baik di environment, di toko, dan lain sebagainya, itu ada heuristic bias yang bermain. Terus kita juga harus ngerti faktor-faktor yang seringkali nggak dipertimbangkan padahal penting gitu ya. Kita bahas nanti contohnya satu persatu gitu. Dan orang juga harus punya experimental mindset gitu ya, untuk tahu gimana caranya bereksperimen, yang seringkali ini dianggap remeh sama orang. Tapi ini bukan cuma sekedar udahlah coba aja dulu terus nanti kita evaluasi gitu. Framework eksperimental ini juga kompleks, dan untuk bisa identify variabel apa aja yang berpengaruh, gimana ngetes variabelnya tersebut, itu juga nggak mudah gitu ya, perlu framework khusus. Dan yang paling penting juga creativity, untuk cari cara-cara kreatif untuk ngelakuin hal ini gitu ya. Nah, hari ini kita mau bahas bagaimana desain experience itu tadi diterapkan di konteksnya supermarket dulu gitu ya. Yang beberapa dari hal-hal di sini sebenarnya bisa diaplikasikan juga di hal-hal lain, dan yang paling penting adalah esensi dari ilmunya itu yang kita juga harus tangkap gitu. Yang pertama adalah perhatiin nggak bahwa sebagian besar supermarket itu selalu naruh buah dan sayur itu di depan. Begitu masuk ketemunya itu dulu gitu. Setelah pintu masuk itu biasanya section buah dan sayur. Sebagian besar supermarket begitu. Gitu. Nah, orang nggak banyak yang berpikir bahwa ini ada tujuannya. Atau kalau disuruh ngira-ngira kira-kira tujuannya apa sih, kenapa buah dan sayur? Mungkin ada yang mikir, tampilannya bagus, ini kan bentuknya seragam, bentuknya macam-macam, warna-warni dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa ini kan barang yang cepat diganti ya. Buah sayur itu kan berapa hari terus habis itu udah harus diganti. Jadi lebih gampang untuk operationnya kalau ditaruh di depan dibanding di belakang gitu kan. Tapi sebenarnya lebih dari itu gitu. Ini yang pertama adalah ini teknik primacy yang digunakan untuk anchor gitu. Pertama, buah dan sayur ditaruh di depan karena ini komoditas. Gitu. Komoditas ini biasanya kebutuhan pokok ketika ditaruh di depan gitu ya. Ketika ditaruh di depan, orang akan namanya komoditas. Komoditas itu kan barang kebutuhan pokok yang sehingga kalau tujuan orang belanja tuh cari yang penting dulu deh, yang pokok tuh apa sih gitu ya. Sehingga kalau ditaruh di depan itu gampang, dan orang akan cenderung untuk udah deh taruh di keranjang, ketimbang misalnya kita taruh barang-barang kemasan gitu ya, entah mie instan, entah apa, belum tentu semua orang beli gitu ya. Tapi kalau komoditas
relatif lebih banyak orang beli, sehingga orang akan taruh dulu karena udah ini kan kebutuhan pokok gitu, jadi udah masukin dulu. Nah, kalau orang udah mulai naruh ke dalam keranjang, itu sekaligus juga berfungsi untuk ngerontokin buying filter itu tadi gitu ya. Buying filter nih kita pernah bahas ketika ngomongin soal IKEA gitu ya. Jadi setiap kali kita belanja itu kan sebenarnya kita punya dilema dalam hati ya. Mau ngambil barang, ntar dulu ini penting apa enggak gitu ya. Karena setiap kita ngambil pelan-pelan sebenarnya buying filternya itu juga rontok. Tadinya kita jadi kalau kita nahanan ntar dulu deh, nggak perlu deh, nggak dulu deh, nggak perlu deh, akhirnya kita jadi cenderung nahan. Tapi ketika kita mulai masukin satu persatu barangnya gitu ya, bahkan walaupun barang kecil, snack gitu, ya udahlah nggak apa-apa lah masukin deh dan sebagainya, sebenarnya buying filternya rontok dan kita akan mulai lebih permisif untuk ya udah masukin. Nah, tugas sesi buah dan sayur ini karena dia kebutuhan pokok, jadi orang tidak akan merasa bersalah ketika masuk ini ke dalam keranjang. Dan ketika itu sudah mulai masuk ke dalam keranjang, sehingga orang jadi oh ya udah deh yang lain juga jadi mau dimasukin ke keranjang. Itu pertama. Yang kedua adalah buah dan sayur ini punya persepsi positif, sehat, nutrisi, ditaruh di depan untuk set good mood dari awal. Bikin abis itu kalau mau ambil barang yang nggak gitu sehat, itu nggak gitu bersalah. Dan ini benar-benar banyak dipraktekkan oleh supermarket. Ditaruh dulu nih barang yang bagus dulu nih, beli yang baik-baik dulu, yang persepsinya bagus, sehingga abis itu ketika orang mau ngambil barang-barang lain, barang-barang bermicin dan lain sebagainya, oh ya udah deh, nggak apa-apa kan udah beli sesuatu yang bermanfaat, yang sehat, yang bagus buat kita gitu ya. Yang kedua adalah gang supermarket gitu ya. Ukuran gang supermarket gitu ya, di antara kedua rak itu kan tempat kita bisa lewat, itu juga berkontribusi. Ini banyak yang salah sangka, banyak yang berpikir lebar sempitnya itu cuma fungsional aja. Kalau barangnya banyak, butuh tempat lebih, maka gangnya dikorbanin jadi lebih sempit. Atau kalau barangnya nggak banyak, biar supermarketnya nggak kerasa kosong, maka gangnya dilegain supaya lebih seolah-olah penuh gitu ya. Padahal dampaknya lebih dari itu gitu. Secara bawah sadar kita menghindari area sempit. Ketika kita ngeliat area sempit itu di otak kita mengartikan bahwa ini area untuk tidak dilalui, jangan ke sana, itu sempit. Kalau tujuannya bikin orang cepat belanja lalu pergi, maka gang sempit cocok gitu ya. Jadi kita menata gang di antara dua rak yang sempit. Kalau memang tujuannya udah deh pokoknya gimana caranya orang nggak berlama-lama di sini, maka bikin supermarket dengan gang yang sempit gitu ya. Karena kita menganggap area sempit ini secara bawah sadar, kita menganggap area sempit itu sebagai ancaman yang harus dihindari. Coba lihat orang lewat gang sempit, relatif lebih cepat ketimbang yang lebih besar. Lihat deh, orang lewat gang sempit itu cenderung lebih cepat gitu. Bahwa ketika di supermarket gang sempit bikin kita nggak bisa lama-lama karena ganggu orang yang mau lewat, juga akhirnya bikin kita juga tambah buru-buru gitu. Sementara gang lebar bikin kita lebih santai aja, spend time lebih lama, lihat-lihat dulu, cek, bandingin kanan kiri. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang spend time lebih lama dan punya kecenderungan belanja lebih banyak di gang besar. Jadi ketika supermarket gangnya besar, orang mulai lihat-lihat dan mereka spend time lebih lama, pada akhirnya orang jadi belanjanya lebih banyak ketimbang ketika itu di gang sempit dan spend time-nya nggak banyak gitu. Hal yang sama juga dengan tinggi plafon gitu. Plafon lebih tinggi juga bikin kita ngerasa bahwa itu sempit secara bawah sadar ya, dan itu bikin kita jadi buru-buru. Sementara kalau yang plafonnya lebih tinggi itu bikin kita ya ini lega, nggak ada ancaman, jadi kita mau stay lebih lama gitu. Nah, yang mirip juga tentang space ya, tadi kan gang sempit itu space, yang kedua adalah tinggi plafon, yang ketiga adalah penempatan island. Kita suka pasang island di antara gang atau di perempatan atau di manapun itu ya. Nah, bentuknya rak-rak kecil untuk naruh barang-barang kecil-kecil atau segala macam gitu ya. Nah, konsepnya sama, ini juga mempersempit area lewat sehingga bikin orang menghindar. Penelitian, jadi kalau di kategori retail itu ada tools bentuknya kayak CCTV, kamera, tapi dia untuk menghitung heat map. Jadi dia akan lihat dari gang-gang ini mana sih yang paling banyak dilalui dan enggak. Nah, penelitian dengan heat map ini menunjukkan bahwa gang yang ada islandnya itu lebih dihindari. Jadi barang-barang yang ditaruh di rak di mana ada islandnya, di mana sempit, itu lebih terjualnya lebih sedikit karena nggak banyak orang yang lewat sana. Nah, sayangnya banyak retailer yang mikir, oh ini justru nambah daya tarik karena ada barang tambahan sehingga orang punya alasan untuk kesini. Padahal enggak. Jadi itu satu hal juga yang harus kita consider. Selanjutnya adalah lagu gitu. Lagu tuh berpengaruh banget untuk dorong orang belanja. Gitu. Ini ada satu kasus yang udah jadi bahan mata kuliah di semua jurusan behavioral science tentang percobaan masang nyetel lagu di toko yang jual wine, anggur gitu ya. Jadi ketika jadi ada satu toko wine yang menjual berbagai macam jenis anggur dari berbagai macam negara. Menariknya adalah ketika hari-hari tertentu dipasang lagu dari Jerman, berbahasa Jerman,
maka wine yang berasal dari Jerman itu laku lebih banyak. Ketika hari lainnya yang dipasang lagunya lagu-lagu Prancis, maka wine dari Prancis laku lebih banyak gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama, secara subliminal, otak kita mencerna informasi yang ditangkap secara bawah sadar dan kita berusaha align mood dengan yang lebih sesuai gitu. Jadi, ketika lagu Jerman yang diputerin, walaupun kita tangkapnya secara bawah sadar gitu ya, tapi otak kita kasih gambaran tentang, wah, nih lagu gini cocoknya minum wine Jerman, sehingga kita ngambil wine Jerman. Begitu juga untuk yang Prancis gitu kan. Jadi mood alignment ini kan memang juga sesuatu yang secara bawah sadar kita lakukan gitu loh. Jadi termasuk untuk lebih lama atau enggak di toko gitu. Jadi kalau lagunya beatnya cepat, itu kita cenderung untuk juga belanjanya lebih cepat. Ketika tokonya disetel lagu yang lebih chill, lebih santai gitu ya, orang juga jalannya lebih pelan-pelan, lebih lihat satu-satu dan sebagainya. Sama kayak gimana kita olahraga pagi-pagi gitu ya. Kalau kita olahraga pagi-pagi, kita mau lari gitu ya, lari coba deh. Kalau nggak percaya coba dicek ya mulai besok ya. Olahraga pagi, lari, tapi sambil dengerin lagunya lagu yang slow. Itu nggak enaknya nggak luar biasa deh. Gitu. Sementara sebaliknya, kerja penuh konsentrasi, lagi butuh benar-benar konsen, tapi setelnya lagunya yang upbeat gitu ya. Itu bikin kita jadi buru-buru gitu. Kenapa begitu gitu loh? Karena tubuh kita tuh sebenarnya berusaha menyelaraskan dengan beat gitu ya. Jadi ketika beatnya cepet, ya maka kita juga akan cepet gitu loh. Secara fisik itu juga siap cepet gitu. Makanya ketika lari kan kita butuh cepet gitu ya. Kalau lagunya lagu pelan, jadi ada apa ya? Ada konfrontasi gitu loh. Di satu sisi lari itu ada sesuatu yang cepet, tapi di sisi lain lagunya kok pelan gitu. Jadi nggak enak gitu loh. Nah makanya itu harus selaras gitu. Nah terus habis itu kita ngomongin soal pencahayaan. Ini mirip dengan space tadi, cuma dengan arti yang berbeda, dengan aplikasi yang berbeda ya. Jadi penerangan toko ini pun ada pengaruhnya gitu ya. Toko yang terang gitu ya, itu memang baik untuk konsumen untuk bisa nemuin barang gitu ya. Kalau orang bilang kayak, oh tokonya harus terang supaya bisa kelihatan gitu ya. Jadi gampang memang benar nemuinnya, tapi ada konsekuensinya. Yang pertama adalah konsumen akan lebih awas, cenderung kritis, dan membanding-bandingkan produk. Jadi kalau kita mau bikin orang nggak membanding-bandingkan produk, pencahayaannya nggak boleh terlalu terang. Pencahayaan terang ini juga terbukti untuk ngedorong orang mindful purchase, nggak brutal, karena ya udah pokoknya satu-satu, nggak emosional gitu ya. Cocok untuk area produk yang keputusannya cenderung logis gitu ya. Beli hardware, beli consumer elektronik, terutama yang mid to low ya. Terus orang lain yang ada di sekeliling kita itu tidak mempengaruhi di toko gitu ya. Kalau kita lihat, orang kok banyak beli itu, nggak terlalu mempengaruhi karena terang gitu ya. Mekanisme yang sama bagaimana terangnya cahaya itu bikin kita untuk susah tidur. Kita cenderung untuk waspada. Kita ngeliatin sana-sana detail-detailnya. Nah, orang cenderung punya pace belanja lebih cepat juga ketika tokonya terang. Makanya convenience store itu lampunya lihat aja, banyak banget terang. Lampu neonnya di atas kan kita lihat ya. Coba di sini coba mampir ke Indomaret, Alfamart, lampunya banyak karena memang didorong untuk jangan lama-lama. Kalau lama-lama tokonya jadi penuh, terus habis itu kapasitas parkirnya nggak cukup, terus orang jadi mau mampir, jadi aduh penuh, nggak deh kita yang next saja. Jadi memang didorong untuk cepat gitu. Tapi kesan yang diciptakan, satu bersih, cocok untuk produk-produk fresh, kesehatan, lega, dan cocok untuk toko-toko yang kecil gitu, yang nggak terlalu gede. Nah sementaranya, kalau toko nggak terlalu terang, itu pertama ngedorong orang untuk belanja lebih kalem, belanjanya nggak buru-buru, kesempatan untuk dorong impulse buying, untuk dadakan, ini kok menarik, ambil deh gitu kan. Orang-orang di sekitar kita juga berpengaruh, kalau orang ngambil sesuatu di toko, kita juga jadi pengen tahu itu apa sih, gitu, dan sebagainya gitu ya. Ini nggak berpengaruh, kalau yang terang berpengaruh, kalau ini justru nggak berpengaruh, jadi orang mau ngambil apapun, itu justru malah nggak berpengaruh gitu. Pencahayaan ini bikin kehadiran dan perilaku orang sekitar, itu jadi nggak jadi sorotan, sehingga kita lebih ke keputusan pribadi. Kalau kita mau sesuatu, wah yaudah deh, ini aja deh gitu ya. Termasuk makanya ada anjuran kalau kita mau orang-orang yang susah ambil keputusan, kalau belanja ke toko yang tidak terlalu terang, itu baiknya bawa teman atau bawa keluarga ya, supaya ada orang yang bantu kasih dia afirmasi, udah deh yang ini aja. Kalau sendiri cenderung abis itu jadi jadi bingung, terus akhirnya jadi ambil ya, antar aja deh gitu ya. Nah, kesan yang diciptakan dari toko yang nggak terlalu terang, pertama premium, lux, walaupun bisa memunculkan kesan nyaman, tapi juga bisa kesannya jadi mahal gitu. Jadi ini juga harus hati-hati. Nggak cocok untuk toko kecil karena terasa sempit, tapi ini juga jadi pilihan ideal untuk toko besar. Udah lega gitu ya, terus lampunya nggak begitu terang, agak dim gitu ya, jadi bikin orang lebih enjoy, memunculkan kesan high quality untuk produk-produk dengan kemasan gitu ya. Nah, terus ada beberapa hal lain lagi yang juga berpengaruh. Pertama, kontras. High contrast itu udah cahayanya terang, terus habis itu tapi ada bagian-bagian yang gelap gitu kan. Nah, ini membuat ada bagian terang gelap itu kan jadi ada dinamis ya, bikin kita jadi lebih engage karena ada dinamika pencahayaan dan
secara emosi kita jadi lebih positif karena ada moodnya gitu kan. Lihat aja salah satu contoh toko yang ada kontrasnya tinggi itu IKEA. Dia kan main spotlight. Spotlight itu selalu kontrasnya tinggi. Ada bagian terang, ada yang enggak. Lain sama downlight yang cenderung rata gitu ya. Dan spotlight itu bikin kita juga jadi nge-grab attention untuk lihat, oh di sini tuh ada yang mau di highlight dan sebagainya. Terus habis itu yang kedua adalah color temperature gitu ya. Color temperature tuh gini. Kalau jadi warna itu juga ada lampu itu pencahayaan kan ada warnanya ya. Kalau yang agak kuning, agak warm gitu ya, itu cenderung lebih nggak detail, cenderung lebih ngebangun mood. Makanya ya contohnya balik lagi IKEA. IKEA itu lebih ke ngebangun mood gitu. Orang nggak diajak ngelihat detailnya, tapi lebih ngelihat moodnya. Sementara toko-toko lain yang pakai warna putih itu lebih intens dan lebih awas untuk ngeliatin detail gitu, kurang lebih. Jadi banyak banget hal yang kita bisa lakukan untuk ngedesain toko kita, untuk ngedorong orang menciptakan mood, ngedorong orang untuk membeli sesuatu dengan mode tertentu gitu ya, yang abis itu akan bisa berdampak kepada bisnis kita secara keseluruhan. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu jangan lewatkan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.